meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya kau senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal lanang beli pen wayo nomor loro pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang teng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita ada di penjara secara fisik, tapi akan di penjara secara maknawi. Akan di penjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi ya gak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut apa? Al-arif billah apa? Asirun, dia marbutun dan cancang dihubungi klan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara apa? Fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Boten mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, itu ya ora wani marek. Seneng banget itu ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya enggak beli ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, Bu. Serobot pisan. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia saya tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Rusak pemandangan macam-macam. Nah. Jadi orang itu cara senang dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak lipstick, bok lambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Lah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng lambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplok iku gak fair. Lah nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambiannya, pamer mbek kancan, malah beparani kene haram ya. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Dadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin. Dosaku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi
Nah, aku gak gurih kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya gawe Kang ora asli maksudnya. Sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Plagiat cara nang kampus. Lah jenenge wong iya mbok bajak ya. Jadi saya wis ra iso niru kan ya mergo nek aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat cara kampus wis gak sah. Tapi dulu ada wali malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak. Yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya doktor fikih atau doktor tafsir atau doktor ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusrikan. Mau ketuanya ya ketua. Nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan departemen itu Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin. Karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh, itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mek kodok-kodok iku ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ana wali sebagai lemu kecuali Abdul Hasan As-Syaibani. Udene dadi wali mergo lemu. Bang ketak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ana wong waras saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali, jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe loh, ini kan sekawe, orang-orang partner ini sekawe, yang berpari ini sekawe, so, plagiat, no? Tadi kau lah, niru-niru, serau lah, gak keren, no? Terus sekarang kita hitung, ini nyata, ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini, karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya, punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi napa? Lil khairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan enggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat, ono sing sugih mergo dikultusna dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah, ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam.
Terus wong yakini nek rambutnya ora kena dipotong. Terus adol godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenise macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo godri, ana sing yo donga. Kula nak maca piyambak apa sih kula sangoni wong jenengan semoco, macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai jadi order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam templek jenengan sing maca. Kiyaine wong duwe yo penting. Iku yo pinter duwe ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok kira kaya. Terus melarat goblok kritik. Woi, ora tau munggahin sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Serangane jaduk bocah. Pokoknya seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget temen ndak suwi. Mulai bareng. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia neng gaya musola ke bekas-bekas kali. Ya terus kalau Jumat mereka ajak zuhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau ngomong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. Semua kalau mantap lah sebelum Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang ning tengah alas, ijek buruane polisi zaman dicek ngono jenenge ilegal loge. Ya tetep anak musola. Ya gue komunitas sholat, mahabbah ning Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom gue sekolah IAIN, jom gue sekolah Aliyah. Ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak dong mimpin agama ben entuk gaji. Dalile fikih ya hasanah wa fil akhirah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuk golek dukono ning wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe di sapo-sapo dewe. Saat dan terus yang lucu gitu, memang soalnya gue kayak sing sitok alumni sana, ketemu alumni Lirboyo, ono grupnya ketemu alumni Tegal Rejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di masjid. Kang, apa eleng Jumatan? Akhirnya kita tahu mondok, kurang tahun, 4 tahun. Lah kok terima dadi ngene, bisa ngaji ra tenangan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Saya jajal sampai. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak kok, Mit. Kau orang kerja ning Arab Saudi gak? Amen di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Mertuan dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Ngomong kuah apa jenenge melarat ini kuah apa terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Oh, ning Korea kuah apa jenenge makhluk melarat itu kuah apa dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah orang ning Arab.
Agak terus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku mesti tau ngaji, Cek. Jadi motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niate kedunyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses dari dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan. Oh penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jergeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kalau nak sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa ya, itu yang murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poinnya ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene-ngene. Nah ikhlas loh ya. Kecuali ora ikhlas, dekne ngono iku kegiatan nglalekno fakire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang nang omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Kembali itu nyati adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketemu ini. Yang ngeduro maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan, macam-macam. Mondok itu kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Untuk mungkin bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat, masih mondok lagi ke sana. Langsung tinggal berapa dulu yang ngetes saya dulu, ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere ya gawa agama, suga ya gawa agama, temangsang ya gawa kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya di gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak sana enggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar itu tidak mengikat hanya mendidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dididik dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu matiin aku wali sing urip tak peduli. Asal sing urip ya wali pisan. Kan ono sinyale lah nek ora ono. Lah nek wali kan angel petuane.